Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Silver Tropis. Hari ini saya mau ngobrolin tentang Suzuki Address ya. Habis servis hari ini, jadi mau saya review dulu. Motornya seperti apa? Nah, berikut ini. Oke brosis, kita mau review motor ini setelah tadi saya servis ya, ini ceritanya. Jadi ini pembelian dari baru. Saya beli tahun 2022 akhir, yaitu di bulan Desember, dan ini memasuki bulan Juli Agustus ya. Nah, ini berarti tandanya motor ini sudah saya pakai selama kurang lebih 7 bulan. Ya teman-teman, ini tadi servis yang ketiga. Kebetulan ini servis gratis terakhir ya di bengkel resmi Suzuki. Nah, apa saja yang sudah saya ganti? Ini ada sen, untuk sennya sudah saya pindah ya ke bawah, punyanya GSXR ya. Kemudian stop lampnya ini sudah saya ganti juga untuk satu warna, jadi mereknya Kyoto. Kemudian saya tambah mata kucing. Kemudian kita beralih pada pengereman. Selama saya pemakaian 7 bulan ini, remnya masih aman, tidak ada kendala. Ya, banyak orang bilang remnya itu tidak terlalu pakem ya. Kemudian kita beralih ke ini yang pernah saya rasakan waktu pertama beli itu, sealnya bocor teman-teman. Jadi servis yang kedua itu saya ganti seal olinya. Mungkin karena rakitannya tahun 2019 dan saya beli motornya tahun 2001, karet seal olinya itu sudah getas, jadi perlu saya ganti. Tapi itu nggak masalah, langsung diganti di dealer ya waktu itu, jadi sudah ditangani. Jadi olinya sudah normal kembali, shocknya juga sudah enak lagi. Kemudian kita beralih ke belakang. Nah, ini roda untuk bannya ini masih non tubeless, jadi masih bawaan tahun 2019 itu masih non tubeless, kecuali untuk tahun 2022 itu sudah tubeless ya teman-teman. Tapi ini bannya masih enak, jadi tidak goyang ketika dipakai dan masih gripnya masih oke. Kalau di aspal masih enak banget ya. Jadi untuk pengereman tidak terlalu licin atau terlalu keras, bannya empuk, enak. Kita tunggu sampai habis baru nanti kita ganti. Nah, ini kita beralih ke penerangan. Untuk penerangan ini dulu bolam ya, bolam, sekarang saya ganti ke LED karena memang kalau bawaannya kurang terang. Ini supaya lebih terang saya upgrade ke lampu LED, mereknya kalau nggak salah Osram ya waktu itu. Ini jadi lebih terang ketika malam hari. Lalu untuk berikutnya, oh iya lupa, kalau untuk arusnya harus diganti ya teman-teman. Kalau kalian merubah lampu LED wajib diganti arisnya menjadi DC, dari AC ke DC. Oke, kebetulan yang belakang belum saya ganti LED karena masih belum sempat untuk cari. Dan berikutnya kita ke bagian depan ini ya. Tampilannya memang standar karena saya suka standar ya teman-teman. Kalaupun saya harus memberi tambahan aksesoris itu pasti juga karena fungsi. Untuk aksesoris yang akan saya tambah itu rencananya behel belakang ini, karena dari fungsinya behel itu bisa dipakai untuk menaruh box ya. Jadi ada behel khusus ya, behel Eropa itu terkenalnya. Jadi itu harganya sekarang cukup mahal ya, di kisaran 650-an ya, sekitar segitu. Tapi kita nabung dulu ya. Nah, kemudian kita beralih ke sini. Kalau di sini belum ada yang saya rubah, juga masih standar. Spionnya juga masih kenceng bawaannya. Nah, ini behel yang tadi saya maksud, itu yang akan saya upgrade sambil nabung, nanti semoga kebeli ya teman-teman. Kita tunggu saja. Dan berikutnya ini, kalau saya rasakan motornya masih cukup nyaman teman-teman. Jadi untuk berkendara masih sangat lincah ya, terutama untuk jalan-jalan yang agak bergelombang. Shocknya ini masih reboundnya enak, jadi beda sama motor-motor yang pernah saya pakai. Ini Suzuki ini karakternya shocknya empuk ya, lebih kenyal bukan lebih kenyal, tapi kalau di jalan yang bergelombang suspensinya lebih enak. Itu yang saya rasakan menurut saya pribadi ya. Dulu saya menggunakan Supra 125 itu
agak keras, jadi terlalu getar ketika jalan berlubang. Tapi ini tidak terlalu terasa, masih teredam dengan baik. Untuk remnya tadi saya katakan memang banyak yang bilang kurang pakem, mungkin iya, tapi sementara ini saya pakai masih aman ya, karena memang saya tidak terlalu ngebut kalau jalan. Ini motor ini kalau dibawa 60 km per jam itu rasanya sudah kencang sekali, nggak kerasa. Coba nanti yang pakai unit Suzuki Address bisa dirasakan ya, lari 60 itu nggak kerasa seperti sudah 60 ya, rasanya kencang banget motor ini. Jadi untuk pengereman memang saya belum terlalu mengupdate, nanti kita tunggu beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun pemakaian, kalau memang perlu diganti akan saya ganti master remnya ya, kita ganti kalipernya juga pakai yang merek-merek yang cukup bagus sehingga di bagian pengeremannya menjadi cukup nyaman. Tapi sementara ini masih enak banget. Nah, tadi saya bilang ini kan servis yang terakhir, servis gratisnya yang ketiga. Itu hanya penggantian oli, karena dulu memang waktu itu olinya saya ganti dulu sebelum waktu servisnya yang kedua. Nah, sehingga tidak bareng ya kapan servis dan ganti olinya. Nah, sekarang tadi saya samakan supaya ketika servis juga plus ganti oli. Tadi saya ganti oli, olinya masih bagus. Jadi tidak ada masalah untuk bagian oli, tidak berkurang juga, dan mesinnya masih enak. CVT-nya ini juga masih sangat lembut ya, khas banget ya untuk motor Suzuki Address. Walaupun saya baru memakai di 7 bulan terakhir ini ya teman-teman, motor ini saya bisa merasakan bahwa kualitasnya sangat bagus. Dari bodinya bagus ya, kuat. Kemudian dari segi performa mesinnya juga sangat enak, walaupun motor ini tidak kencang seperti motor-motor di kelas yang berbeda, tetapi saya akui dengan cc yang 110 ini sudah cukup lah di motor ini ya, karena motor ini memang cc-nya segitu dan tidak untuk apa ya istilahnya kebut-kebutan, tapi untuk kenyamanan bagi kalian ya, ibu-ibu, orang tua atau anak-anak yang butuh kenyamanan, motor ini sangat cocok. Karena apa? Dari segi naikan sudah enak, kemudian ini bagasinya luas ya, untuk penyimpanan menaruh barang itu sangat memadai sekali. Jadi kamu yang mau beli beras, mau beli mangga, mau beli apapun yang bisa dimasukkan dalam jok ini pasti sangat membantu sekali. Karena saya juga sudah merasakan ketika saya menggunakan motor sebelumnya lalu pindah ke motor ini, wah sangat-sangat nikmat ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Silver Troopis TV. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.